Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Tetanggaku Baik Selalu Antar Makanan Ternyata Rumahnya Kosong 10 Tahun. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Kadang orang yang kita anggap paling baik justru menyimpan rahasia paling gelap. Aku, Rizky, tidak pernah menyangka tetangga yang selama ini baik padaku ternyata sudah lama tidak tinggal di rumah itu. Rumah sebelah, rumah Bu Dewi. Ia sering datang membawakan makanan untukku, menanyakan kabar, bahkan sesekali ngobrol panjang di teras rumah. Semuanya terasa wajar, sampai aku tahu kebenarannya. Dan sejak itu, hidupku berubah. Namaku Rizky. Aku tinggal di sebuah gang kecil di pinggiran kota, tempat di mana rumah-rumah terlihat saling menempel dan kehidupan berjalan pelan seperti jam kuno. Gang itu sempit, tapi ramai oleh suara anak-anak yang bermain, oleh sepeda motor yang lewat sekejap, oleh panggilan penjual sayur yang sedari pagi berkeliling. Rumahku bukan besar, kamar tidurnya sederhana, meja makan kecil, dan dapur yang selalu beraroma bawang dan minyak bekas. Sejak orang tua merantau mencari kerja di kota lain, aku tinggal sendiri di rumah itu. Kesendirian mengajarkan banyak hal, menghargai kedamaian, rindu yang tak selalu jelas, dan juga rasa syukur kecil ketika seseorang sekadar menanyakan kabar. Di sebelah rumahku ada sebuah rumah tua yang selalu menarik perhatian. Dari luar, rumah itu terlihat seperti sisa-sisa zaman yang tak mau pergi. Catnya sudah mengelupas, gentengnya retak-retak pada beberapa bagian, dan jendela kayu di ruang tamu yang seharusnya berderit malah sempat selalu tertutup rapat. Namun, ada sesuatu pada rumah itu yang membuatnya berbeda dari rumah-rumah kosong lain di gang ini. Setiap sore, selalu saja ada gerakan, ada wangi masakan yang kadang menyusup ke pekarangan rumahku, dan yang paling penting, rumah itu punya nama di mulutku, Bu Dewi. Menurutku, Bu Dewi adalah definisi tetangga yang sempurna. Ia ramah, tidak cerewet, selalu tersenyum ketika berpapasan di lorong. Hampir setiap sore, ia datang ke terasku dengan membawa rantang atau plastik kresek berisi makanan. Kadang sayur lodeh hangat, kadang sebungkus nasi dengan lauk sederhana, atau sekotak kue basah yang manisnya pas. Ia tidak pernah menuntut balas, hanya berkata singkat, "Silakan Rizky, makan biar kenyang," sambil menyunggingkan senyum yang hangat dan membuatku merasa disayang seperti anak sendiri. Awal-awal aku sempat menolak ketika pertama kali diberi. Aku merasa sungkan menerima makanan dari tetangga, apalagi aku masih bisa memasak mie instan kalau lapar. Tapi Bu Dewi bersikeras, "Kalau tidak mau sekarang, simpan saja, nanti hangat lagi kalau dipanaskan," katanya. Suaranya lembut, dan cara ia menepuk pundaku ketika berpamitan membuatku luluh. Sejak saat itu, hampir setiap sore, aku menerima makanan darinya. Kadang ia duduk sebentar di teras, mengajak bicara seputar kabar keluarga, cuaca, atau cerita-cerita kecil tentang masa muda. Aku selalu menikmati percakapan itu. Rasanya ada kehangatan yang sulit dijelaskan ketika ada orang yang peduli tanpa alasan yang jelas. Sore itu, seperti biasa, ia mengetuk pintu. Aku masih ingat detailnya. Cara ia mengetuk, agak pelan namun ritmis, dan aroma rempah yang semerbak dari bungkusan yang dibawanya. "Rizky, ini ada sop ayam, masih hangat, kebetulan tadi masak agak banyak," katanya sambil tersenyum. Tangannya yang menaruh rantang di meja tampak cekung karena usia, kulitnya sedikit keriput, namun ada sesuatu yang membuatku selalu merasa tenang ketika menatapnya. Aku menerimanya tanpa banyak cakap, mengucap terima kasih, dan duduk menikmati makan malam sambil menyimak radio yang menyuarakan berita sore. Rasa masakannya memang enak. Sop ayamnya tidak seperti sop yang biasa ditemui di warteg. Rasanya rumahan, dengan wortel yang matang pas, potongan ayam yang empuk dan kuah yang kaya rasa namun tidak berminyak. Aku makan perlahan, sesekali menoleh ke arah rumah sebelah, berharap melihat Bu Dewi melambai. Ia memang sering duduk di ambang pintu rumahnya sambil memegang cangkir bersih teh hangat. Aku selalu berharap suatu saat bisa membalas kebaikannya, mungkin dengan membawa sekantong beras atau memberi pot kecil tanaman hias. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Pekerjaanku sederhana,
bekerja dari rumah sebagai penulis lepas, sesekali menerima job menulis artikel, kadang mengantar barang pesanan tetangga. Malam terasa tenang, kecuali ketika hujan yang tiba-tiba membuat lantai berisik. Kehidupan denganku dan Bu Dewi berjalan bersisian, hampir seperti dua orang yang hidup di dua dunia yang sama-sama sunyi. Namun, pada suatu malam, sesuatu mengganjal. Aku sedang duduk di pos ronda depan gang, mengobrol ringan dengan Pak RT, seorang pria parubaya yang setiap malam berjaga menjaga keamanan. Ia orang yang dikenal banyak orang di gang. Malam itu, langit bersih, bintang bersinar sedikit di sela lampu jalan yang remang. Udara terasa dingin, dan aroma tembakau dari rokok yang dibakar Pak RT melebur dengan bau tanah yang basah. Obrolan kami tentang hal-hal sepele, keadaan jalan, anak tetangga yang pulang larut, dan mengenai ongkos ojol naik turun, berjalan biasa sampai perbincangan bergeser ke tetangga. "Riz, kamu sering dapat makanan dari mana sih? Kok tiap sore bawa rantang?" tanya Pak RT sambil mengembuskan asap. Ia menatapku dengan ekspresi yang setengah bercanda, namun ada sesuatu yang membuat nadanya berubah. "Aku biasa digratiskan makanan oleh tetangga. Namanya Bu Dewi, rumah sebelah," jawabku santai, tidak mengira akan menyingkap sesuatu yang aneh. Pak RT terdiam. Wajahnya mendadak berubah, seperti cermin yang merefleksikan kebingungan. Ia menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara yang menurun, "Rumah sebelah? Maksudmu rumah Bu Dewi?" "Iya, Pak," jawabku, masih mengira ia bercanda. Namun kali ini Pak RT tidak melanjutkan tertawanya. Ia menelan ludah pelan, matanya menatap ke arah rumah yang kusukai itu, dan suaranya menjadi rendah ketika ia berkata, "Rizky, rumah Bu Dewi itu sudah kosong. Sudah 10 tahun tidak ada orangnya." Ucapan itu seperti ledakan kecil di dalam kepalaku. Aku tertawa yang tidak lepas dari nada tidak percaya. Barangkali ini memang lelucon, mungkin Pak RT ingin mengerjaiku. Tapi tidak ada tanda-tanda candaan pada wajahnya. Ia terlihat serius, bahkan cemas. Matanya yang biasanya riang kini tampak berat, seperti memikul rahasia lama yang enggan ia bagi. "Pak, saya tiap sore ketemu Bu Dewi. Masakannya juga saya makan. Itu nyata, bukan halusinasi," kataku, mencoba mengusir kecemasan yang tiba-tiba membayangi. Pak RT menghela nafas panjang, lalu berkata pelan, "Benar, suaminya meninggal, anak-anaknya pindah, dan sejak itu rumah itu dibiarkan kosong. Kadang atapnya bocor, terkadang ada dedaunan di halaman, tapi tidak ada orang yang tidur di sana. Kami sering lihat pintunya tertutup, jendelanya berdebu. Tapi bau masakan, itu yang aneh. Warga juga ada yang sering mencium bau masakan samar dari sana. Tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa." Kata-kata itu menggoyahkanku. Dalam kepalaku yang sebelumnya tenang, mulai terbesit benang-benang keraguan. Mungkinkah selama ini aku salah melihat? Mungkinkah ketulusan yang kurasakan hanyalah sugesti, sebuah pengharapan yang memanifestasikan wujud? Aku mencoba mengingat percakapan kami di teras. Detail-detail kecil seperti suara langkahnya, kerlip matanya, kalimat yang diucap, semua terasa nyata. Namun pikiran rasionalku juga tidak bisa diam. Ia menuntut bukti. Sejak malam itu, tidurku tidak pernah nyenyak. Pikiranku berkecamuk, memutar kembali setiap pertemuan dengan Bu Dewi. Aku terbangun berkali-kali, meraba-raba ponsel, membuka galeri foto, berharap menemukan gambar yang merekam kebersamaan kami. Tapi aku jarang memotret kejadian sehari-hari. Mungkin itu juga yang membuatku tak punya bukti. Di antara keraguan itu, ada rasa takut yang merayap. Sebuah rasa yang campur aduk antara rindu pada kebaikan dan waspada pada sesuatu yang tak ku mengerti. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berhati-hati. Bukannya menuduh atau langsung bertindak, aku memilih mengamati. Ketika sore tiba, aku menata meja di teras depan rumah, menunggu penampakan yang selama ini biasa. Jam menunjukkan pukul 4 lewat, lalu 4.30. Udara mulai merunduk, matahari mulai menunduk di balik gedung-gedung rendah.
Aku duduk sembari membaca koran online, tetapi mata terus melirik ke jalan. Rasa cemas dan penasaran berputar seperti kipas angin yang berjalan tanpa henti. Tepat ketika bayang-bayang mulai memanjang, terdengar ketukan pelan di pagar. Jantungku serasa berhenti. Ketukan itu sama ritmenya seperti yang selama ini kusingkirkan sebagai kebiasaan. 5 ketukan, jeda, 2 ketukan. Aku segera berjaga, berdiri, dan membuka pagar. Seorang perempuan tua berdiri di sana, memakai kain sarung yang rapi, baju kabaya yang sederhana, dan rambutnya diikat longgar. Wajahnya memancarkan raut lembut. Pipinya cekung namun sorot matanya hangat. Di tangannya ada rantang besi yang menempel kabut uap tipis. Itulah Bu Dewi, persis seperti yang kutahu selama ini. "Rizky, ini ada tempe bacem dan sayur asem, biar nanti makan siang besok enak," katanya sambil menyodorkan rantang. Suaranya sama, tetap lembut, seolah malam itu tidak ada badai keraguan di kepalaku. Aku menerima rantang itu, mencoba menahan gelisah. Rasanya aneh. Satu sisi ingin percaya, sisi lain ingin mencari jawaban. "Terima kasih, Bu. Selalu enak masakan Ibu," kataku dengan sopan, berusaha sekadar menjaga kebiasaan. Ia tersenyum, menepuk pundakku, dan pergi. Aku menutup pagar perlahan, membawa rantang ke dalam rumah sambil menatap keluar. Setelah pintuku tertutup, aku membuka tutup rantang dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tempe bacem mengkilap manis, sayur asam berisi potongan labu dan jagung yang matang sempurna. Masakan itu tampak biasa, bahkan menggugah selera. Namun anehnya, ada sedikit partikel seperti tanah halus di pinggir mangkuk sayur. Aku mengernyit, menyingkirkan sebagian dengan sendok sebelum mencicipi. Rasanya tetap enak, tetap seperti rumah. Aku memakannya pelan, mencoba mengenyahkan rasa gelisah yang mengendap. Beberapa hari berlalu seperti itu. Ketika sore datang, Bu Demi muncul dengan makanan. Ketika aku menerima dengan senang, namun disertai keraguan. Aku mencoba bertanya hal-hal ringan, tentang cucu yang katanya kuliah di luar kota, tentang sate yang ia buat dulu, tentang masa muda yang ia ceritakan sambil menatap jauh. Ia selalu menjawab dengan sopan, memberi penjelasan ringkas, namun ketika aku menyentuh hal-hal yang lebih personal, seperti tentang kesehariannya di rumah, tentang siapa yang menjaga rumah saat ia pergi, jawabannya selalu samar. Ia berkata, "Aku selalu ada di sini," lalu berganti topik. Keraguan semakin menggigit ketika aku mulai menyadari pola-pola kecil yang aneh. Kadang ketika aku membuka tutup rantang, isinya berbeda dari apa yang kusebut di telepon. Semisal aku mengucapkan terima kasih via pesan singkat, sebuah detail yang membuatku berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Sekali waktu aku membuka tutup rantang dan menemukan isinya seperti sudah tersingkap. Namun bau masakan tetap tebal di udara. Kali lain, aku menaruh sedikit makanan di piring, lalu menutupnya selama beberapa jam. Ketika ku buka kembali, piring itu tampak seperti baru saja diangkat dari kompor. Hangat meski tidak ada yang menghangatkannya. Suatu sore, rasa ingin tahu mengalahkan waspada. Aku merencanakan untuk mengintip rumah Bu Dewi ketika ia tidak ada, atau ketika menurut Pak RT dan beberapa tetangga, rumah itu memang tak berhuni. Aku menunggu sampai malam, lalu menyelinap di pekarangan sebelah, ketika lampu jalan redup. Aku berjalan pelan di balik semak, menempel pada dinding rumah sendiri agar tidak terlihat. Hatiku berdekup kencang seperti drum yang dipukul keras. Rumah itu tampak seperti biasanya dari luar. Pintu tertutup, tirai kotor, dan ada beberapa pot tanaman yang mati di teras. Aku mendekat, menempelkan telinga pada kayu pintu. Tidak ada suara, hanya desak angin yang masuk melalui celah-celah kayu. Aku menunggu beberapa saat, lalu dengan keberanian yang terasa bodoh, aku menempelkan telinga lebih dekat lagi. Tiba-tiba, di balik kegelapan, terdengar suara lembut, sangat lembut, seolah mengucapkan nama seseorang. Suara itu tidak jelas kata-katanya, namun ada nada yang menyayat. Jantungku melejit, aku segera mundur.
hampir tersandung pot yang rapuh. Keesokan harinya, aku bertanya pada tetangga sebelah rumah kosong. Mereka menatapku dengan tatapan aneh, seolah aku bertanya tentang hantu sambil mengharapkan jawaban yang masuk akal. Mereka mengulang kisah yang sama. Rumah itu kosong sejak kematian suami Bu Dewi. Anak-anaknya pindah dan tidak ada yang menjaga. Namun ada pula cerita lain yang membuat bulu kuduk meremang. Ada yang melihat perempuan tua berdiri di ambang pintu saat malam dingin. Ada yang mencium bau masakan yang segar dari pekarangan kosong. Ada yang melihat bayangan wanita melintas di jendela, padahal jendela itu harusnya tertutup. Setiap cerita menambah lapisan kebingunganku. Ada yang bilang, mungkin itu Bu Dewi sering pulang untuk sekedar menata rumah atau membersihkan halaman, sebab rumah itu memang miliknya. Tapi ada juga yang berkata pelan, dengan nada takut, bahwa rumah itu sebenarnya kosong panjang dan tidak pernah dihuni lagi. Aku terjebak di antara dua kemungkinan. Percaya yang selama ini kulihat, atau percaya yang dikatakan warga. Keduanya sama-sama tampak logis dan tidak logis pada saat yang sama. Malam-malam selepas itu jadi seperti pusaran antara rasa rindu dan takut. Aku menunggu kehadirannya, namun juga menghindarinya. Ketika ia datang, aku sambil menikmati masakannya berpikir betapa hangatnya perasaan yang ia beri. Ketika ia tidak datang, aku merasa ada kesepian yang menjemput lebih liar. Di sela-sela itu, aku mulai mengumpulkan bukti kecil. Aku merekam percakapan kami dengan ponsel diam-diam beberapa kali, berharap dapat menguak kebenaran. Namun ketika ku buka rekaman itu kemudian di kamar, suaranya selalu pecah. Kadang malah hanya ada gema samar. Dan bagian yang kukira penting terdengar seperti bisikan tak jelas. Suatu sore ketika aku sedang duduk di teras sambil menulis, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tersengal. Dari jendela rumah kosong, ada bayangan seseorang yang bergerak. Ia melangkah perlahan, seperti menyapu lantai. Cahaya yang masuk menyorot punggungnya, memperlihatkan siluet tubuh seorang perempuan tua. Jantungku berdebar hebat. Aku memanggil pelan, "Bu Dewi?" Namun siluet itu berhenti, lalu menghilang dari pandangan seolah ditelan tembok. Aku berlari khawatir, mendekati pintu rumah sebelah, mengetuk pelan, berharap mendapat jawaban yang selama ini ingin kulihat, kebenaran yang sederhana, bahwa ia memang hidup di sana. Tidak ada jawaban, pintu tetap tertutup, hanya ada angin yang lewat dan suara cengkirik yang memenuhi malam. Aku berdiri di sana, menunggu, berharap seseorang akan muncul dan menjelaskan semuanya. Namun hanya sunyi yang menjawab. Sunyi itu terasa bukan kosong, melainkan penuh, seperti ada sesuatu yang mengisi ruangan tak terlihat. Aku pun pulang dengan perasaan yang campur aduk, takut, penasaran, rindu, dan satu hal lagi, sebuah pertanyaan yang terngiang di kepala. Selama 10 tahun rumah itu kosong, siapa yang selama ini menaruh rantang di mejaku setiap sore? Pertanyaan itu terus membayangi. Aku mulai melihat kebaikan Bu Dewi dalam sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi hanya sebagai tindakan kasih, namun juga sebagai teka-teki yang memerlukan jawaban. Aku ingin tahu, apakah kebaikan itu nyata, ataukah hanyalah bayang-bayang yang bermain pada perasaan yang kesepian. Malam-malam berikutnya aku tidur dengan lampu tak pernah sepenuhnya padam, seolah cahaya kecil bisa mencegah sesuatu yang gelap merayap masuk. Namun tidak ada cahaya yang bisa mengusir rasa penasaran. Dan aku sadar bahwa besok aku harus memilih terus hidup dalam keseharian yang nyaman sekaligus menakutkan, atau berani mencari jawaban yang mungkin membuka pintu yang lebih gelap lagi. Keesokan harinya, aku sengaja menunggu di teras rumah. Sore itu udara terasa agak dingin meskipun matahari masih belum sepenuhnya tenggelam. Jalan kecil di depan rumahku sepi. Hanya sesekali ada anak-anak lewat sambil membawa layangan atau orang tua yang baru pulang dari ladang. Aku menatap rumah sebelah, rumah Bu Dewi, yang dari luar jelas terlihat kusam dan tak terawat. Cat temboknya sudah pudar, sebagian dindingnya retak, dan halaman kecilnya dipenuhi rumput liar yang menjulang. Tidak mungkin rumah seperti itu masih dihuni. Tapi entah kenapa, aku tetap duduk di kursi rotan di teras, menunggu dengan sabar. Jam di dinding ruang tamuku berdetak keras, menunjukkan pukul 4:30. Aku melirik jalan setapak yang menghubungkan rumahku dengan rumah sebelah. Hati kecilku sebenarnya berdebar kencang, antara takut dan penasaran. Lalu tepat pukul 5 sore,
suara langkah itu terdengar. Langkah pelan seperti menyeret sandal. Aku menejamkan pendengaran, dan benar saja, sosok Bu Dewi muncul dari arah rumahnya. Ia memakai kebaya sederhana berwarna coklat muda, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya penuh senyum hangat yang selalu membuatku merasa nyaman sekaligus tidak tenang. Di tangannya ada mangkuk bening berisi sayur lodeh yang masih mengepulkan asap tipis. "Rizky, ini lodehnya masih panas, awas tumpah ya," katanya dengan nada lembut. Aku hanya bisa tersenyum hambar. Kali ini senyumanku bukan karena senang, tapi lebih karena ragu dan bingung. Ada rasa takut yang sulit kujelaskan. Aku menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu," jawabku singkat. Namun sebelum ia sempat berbalik, aku memberanikan diri untuk bertanya. "Bu, sebenarnya sudah berapa lama Ibu tinggal di sini?" Senyumnya tidak hilang, bahkan matanya tetap menatapku lembut. Tapi di balik itu, aku melihat ada sesuatu yang aneh. Matanya seperti menyimpan kesedihan mendalam, sayu, seperti orang yang sudah lama menanggung rindu. "Rizky, Ibu selalu ada di sini, tidak pernah pergi." Aku bergidik mendengar jawaban itu. Kata-katanya terdengar janggal, seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan, atau mungkin ia sendiri tidak sadar bahwa yang ia ucapkan itu tidak masuk akal. Aku hampir membuka mulut untuk bertanya lebih jauh, tapi entah kenapa ada dorongan kuat untuk menahan diri. Bu Dewi kemudian berbalik, melangkah perlahan menuju rumahnya yang jelas-jelas sudah lama kosong. Aku hanya bisa menatap punggungnya hingga hilang di balik pintu kayu yang catnya terkelupas. Malam itu, setelah maghrib, aku meletakkan mangkuk lodeh itu di meja makan. Lampu ruang makan kunyalakan redup, hanya temaram saja. Aku penasaran, tapi juga takut. Dengan tangan gemetar, aku membuka tutup mangkuk bening itu, dan saat itu juga aku hampir berteriak. Isinya bukan sayur, bukan lodeh, bukan makanan sama sekali. Yang ada hanyalah air keruh berwarna coklat, berbau tanah basah, ada gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan dan aromanya menyengat seperti bangkai. Aku mundur sambil menutup mulutku, hampir muntah melihatnya. Jantungku berdegup kencang. Aku yakin tadi sore aku melihat uap panas dari mangkuk itu, dan aku mencium aroma sayur yang harum. Tapi kenapa sekarang berubah jadi air kotor seperti ini? Apa mataku menipuku, atau ada hal lain yang jauh lebih mengerikan? Aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Dengan langkah cepat, aku keluar rumah menuju rumah Bu Dewi. Malam itu, jalanan sudah sepi, hanya ada suara jangkrik dari semak-semak. Rumah Bu Dewi tampak semakin menyeramkan dalam gelap. Pintu kayunya tertutup rapat, catnya terkelupas parah, jendelanya berdebu dan tertutup tirai lusuh yang sobek di beberapa bagian. Rumah itu benar-benar terlihat seperti rumah yang ditinggalkan bertahun-tahun. Aku mencoba mengetuk pintu. Suara ketukan kayu itu menggema, memantul kosong, seakan seluruh rumah ini memang tak berpenghuni. Aku menunggu, berharap ada jawaban. Tapi yang terdengar hanya suara malam yang sunyi. Lalu tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Suara itu jelas, seperti sandal diseret di lantai. Pelan, mendekat, lalu berhenti, tepat di balik pintu. Aku merasakan bulu kuduku berdiri semua. "Bu Dewi," panggilku dengan suara serak. Tidak ada jawaban, tapi aku tahu ada sesuatu atau seseorang di dalam. Nafasku mulai tak teratur. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar, lalu segera berbalik dan berlari kembali ke rumahku sendiri. Di dalam rumah, aku terkunci dalam rasa takut yang luar biasa. Bayangan wajah Bu Dewi yang tersenyum siang tadi masih jelas di kepalaku. Suaranya yang lembut masih terngiang di telingaku. Tapi jika benar, seperti kata Pak RT kemarin, bahwa rumah Bu Dewi sudah kosong 10 tahun terakhir, lalu siapa yang selama ini datang kepadaku? Siapa yang membawakan makanan setiap sore? Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara langkah-langkah samar terdengar di sekitar rumahku, seolah seseorang berjalan mengitari pekarangan. Kadang terdengar suara ketukan halus di jendela, kadang seperti ada yang menggaruk pintu depan. Aku hanya bisa bersembunyi di balik selimut, menggigil dan berharap pagi segera datang.
Tapi suara itu terus ada. Bahkan saat aku mencoba memejamkan mata, aku merasa ada bayangan hitam berdiri di pojok kamarku, menatapku dengan mata yang berkilat di dalam gelap. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa memeluk tubuhku sendiri, berdoa dalam hati agar semua ini hanya mimpi buruk. Namun, satu hal yang terus menghantui pikiranku. Besok sore, apakah Bu Dewi akan datang lagi dengan senyumnya yang lembut, membawa mangkuk berisi makanan yang entah apa sebenarnya isinya? Hari-hari berikutnya, suasana semakin aneh. Aku sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya perasaan. Setiap malam, telingaku selalu menangkap suara-suara dari rumah sebelah. Awalnya hanya ketukan pelan dari dinding, seakan seseorang mengetuk dengan ujung kuku. Tok, tok, tok. Lama-lama suara itu berubah seperti sendok beradu dengan piring. Bunyi logam yang jelas berasal dari dapur. Kadang, aku bahkan mendengar suara orang batu kecil, samar, seperti suara seorang wanita tua yang mencoba menahan sakit. Semua suara itu berasal dari rumah Bu Dewi, rumah yang menurut semua orang sudah kosong 10 tahun terakhir. Aku mencoba mengabaikannya. Aku menutup telinga dengan bantal, memutar radio keras-keras, bahkan sampai menyalakan televisi semalaman. Tapi tetap saja, suara-suara itu tembus, seolah dinding rumahku sudah tidak bisa menahan rahasia lagi. Suatu malam, aku terbangun karena suara ketukan dari pintu depan rumahku. Aku sempat berharap itu hanya mimpi, tapi suara itu terlalu nyata. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan, pelan namun jelas, membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Aku menahan napas, berusaha tidak bergerak. Tapi kemudian aku mendengar suara itu. Suara yang sangat aku kenal. Rizky. Suara lembut itu terdengar jelas dari balik pintu. Itu suara Bu Dewi. Aku gemetar hebat, tubuhku kaku, tak sanggup bergerak. "Ayo makan, Nak. Ibu bawakan nasi hangat." Tubuhku serasa membeku. Tanganku bergetar hebat. Aku tahu, jika aku membuka pintu, aku mungkin akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi di sisi lain, ada dorongan aneh dalam diriku. Penasaran yang lebih kuat dari rasa takut. Perlahan, dengan langkah yang terasa berat, aku mendekati pintu. Jantungku berdegup kencang, suaranya sampai terasa di telingaku. Aku menempelkan telingaku ke pintu, berharap hanya suara imajinasi yang kudengar. Tapi suara itu kembali memanggil. "Rizky, buka pintunya, Nak. Ibu sudah memasak untukmu." Aku mengangkat tanganku dengan gemetar, memutar kunci pintu. Klik, pintu terbuka pelan. Dan di sana, di depan pintu, berdiri sosok Bu Dewi. Tapi kali ini bukan sosok Bu Dewi yang selama ini kukenal. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong tanpa cahaya, hanya bola mata putih yang menatap tajam ke arahku. Dari sela pipinya, belatung-belatung putih merayap keluar, jatuh ke lantai dengan suara basah. Rambutnya kusut, acak-acakan, sebagian menempel di wajah karena cairan hitam pekat yang menetes dari kulitnya. Tangannya gemetar memegang sebuah rantang tua yang berkarat. Dari dalam rantang itu, cairan hitam menetes-netes ke lantai, menyebarkan bau busuk yang menusuk hidungku. Aku menjerit histeris, tubuhku refleks mendorong pintu hingga tertutup rapat. Tanganku bergegas mengunci pintu dengan gemetar. Tapi dari balik pintu, suara itu masih terdengar. "Rizky, jangan tolak ibu. Kamu sudah makan masakan ibu bertahun-tahun. Kamu bagian dari rumah ini sekarang." Aku mundur dengan tubuh gemetar, mataku berkaca-kaca menahan tangis. Aku tidak bisa memahami apa maksud kata-katanya. Bagian dari rumah ini? Apa artinya? Tiba-tiba, seluruh lampu rumahku padam, gelap total. Aku berdiri kaku di ruang tamu, hanya ditemani suara napasku yang tercekak. Lalu terdengar suara langkah, bukan dari luar pintu, tapi dari dalam rumahku sendiri. Langkah itu pelan, berat, lalu disusul suara pintu kamar atas terbuka dengan keras. Krek! Aku mendongak, senterku bergetar di tangan. Dan untuk sesaat, aku melihat bayangan hitam berdiri di tangga, menatap ke arahku. Bayangan itu tinggi, kurus, dengan mata merah menyala.
Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku berlari keluar rumah meski dalam gelap. Kaki dan tanganku lecet karena menabrak benda-benda. Aku membuka pintu depan dengan paksa, meski aku tahu pintu tadi sudah terkunci. Entah bagaimana, pintu itu terbuka sendiri. Aku berlari ke jalan, berteriak memanggil tetangga. Tapi anehnya, malam itu seolah seluruh kampung terdiam. Tidak ada lampu yang menyala dari rumah-rumah lain. Tidak ada orang yang keluar meski aku berteriak histeris. Seolah-olah aku sendirian di dunia ini. Aku menengok ke arah rumahku. Dari jendela ruang tamu, aku melihat sosok Bu Dewi menatapku. Senyumnya lebar, matanya kosong. Tangannya melambai pelan, seakan mengundangku kembali. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar hebat. Tapi saat aku berbalik untuk lari lebih jauh, aku berhenti. Di depan jalan, berdiri sosok lain. Sosok yang mirip Bu Dewi, tapi lebih muda, lebih segar, dengan wajah yang pernah kulihat saat pertama kali pindah ke rumah ini bertahun-tahun yang lalu. Ia tersenyum ramah, membawa rantang bening berisi makanan hangat. "Rizky, ayo makan dulu nak, ibu sudah menunggu." Kedua sosok itu kini ada bersamaan. Yang satu di dalam rumahku dengan wajah busuk, yang satunya lagi di jalan dengan senyum hangat. Keduanya memanggilku dengan suara yang sama, lembut namun mencekam. Aku tidak tahu lagi harus percaya yang mana. Atau jangan-jangan keduanya bukan Bu Dewi. Aku merasa kepalaku berputar, penglihatanku kabur, suara bisikan-bisikan aneh semakin memenuhi telingaku, tubuhku goyah, lalu gelap. Malam itu aku sadar satu hal. Aku tidak sendirian lagi di rumah ini, dan mungkin aku tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran yang sudah terikat sejak lama. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.